Anda masih menyaksikan Suara Dewan Aceh TV pemirsa, dan kita masih melanjutkan perbincangan kita dengan Pak Safarudin, Wakil Ketua DPR Aceh. Kalau tadi Pak, misalnya kita bicara juga SDM kan. SDM Bapak poinnya banyak sekali, misalnya salah satunya efek yang ditimbulkan, misalnya salah satunya dari narkotika. Kemudian bagaimana kemudian game online yang menyasar anak-anak. Ini generasi penerus yang mungkin akan menggantikan posisi Bapak di sini. Iya, benar. Pemimpin kita lah. Malah mungkin lahir gubernur-gubernur kita yang suka game online ini susah nanti ya. Atau juga anggota DPR yang ketagihan main beli-beli chip gitu kan. Itu kan susah juga gitu kan. Nah, saya juga melihat fenomena ini fenomena yang harus segera mendapatkan perhatian serius bagi kita. MPU kemarin berulang-ulang, mungkin kita mendorong fatwanya itu disosialisasi benar-benar kuat gitu sampai ke sekolah-sekolah menurut saya gitu ya. Harus ada razia. Kok dulu kan saya sekolah SD, SMP, kemudian SMA di masanya saya Mbak Indah, mungkin masanya Mbak Indah pasti mungkin akan merasakan yang sama di saya waktu itu. Sering ada setiap bulan kah dirazia. Tas kita dirajia, ada rokok atau ada ganja, ada apalah gitu kan, ada pisau kan, ada juga dulu. Kalau zaman saya itu kan zaman yang suka main silat, karena lagi semangat main silat pasti bawa senjata. Itu dirajia oleh guru-guru. Nah, itu yang saya tidak lihat lagi kebijaksanaan yang sehingga akan melahirkan bahwa ada kesan bahwa dunia pendidikan kita nggak terurus dengan baik. Nah, ya soalnya kita lihat aja prestasi yang kita dapat hari ini. Ya jangan kita kejar popularitas lah dengan ada prestasi satu menutupi kekurangan yang ribuan. Menurut saya itu. Jadi lebih baik kita apa adanya, ungkapkan apa persoalan. Sama termasuk kebijakan umum anggaran 2023. Saya sudah sampaikan ke Bapeda dan tim anggaran pemerintah Aceh, di Dinas Pendidikan harus menjadi perhatian serius bagi kita. Karena ini menyangkut soal generasi kita. Nah, bagaimana upaya dunia pendidikan itu, pemerintah yang leadnya di Dinas Pendidikan itu melihat fenomena game online misalnya ya, melihat fenomena lain terhadap siswa-siswi ya, mungkin kewenangan kita di tingkat provinsi itu dia ada di SMA, kemudian SMK, itu melihat terhadap fenomena itu, apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita tertibkan sebagai pengendali dan memberikan perhatian terhadap rakyat Aceh. Arahnya komunikasi sudah seperti apa Pak? Untuk itu misalkan atau untuk membangun SDM? Ya bagi DPR tentu kan sekali lagi kan ditanya soal regulasi nantinya kan. Ya artinya ada nggak kanun yang membatasi ya ruang-ruang publik. Ya, ruang-ruang publik misalnya kok dulu kita kan ada sahkan kanun terhadap bebas rokok. Rokoknya boleh di mana? Kan ada penempatan itu dengan standarisasi regulasi yang sudah kita sahkan kemarin gitu ya. Nah, sekarang mungkin di ruang-ruang publik, apalagi kita Aceh, banyak warung-warung kopi, banyak wifi. Ini kan media. Ya, media yang harusnya menjadi perhatian bagi kita. Jangan sempat media-media yang mudah terhadap teknologi ini dimanfaatkan untuk game online, untuk kebutuhan-kebutuhan menurut saya tidak produktif dalam peningkatan kualitas manusia di Aceh. Nah itu menurut saya harus ada sinergi pemerintah provinsi, kabupaten kota, ya camat dan juga geci di Gampung itu bersinergi untuk punya perhatian serius terhadap fenomena tersebut. Akankah juga dikanunkan nanti Pak? Ya itu kan ya pasti menurut saya itu kan tergantung dorongan ya. Menurut saya kanun pun kalaupun kita buat harus berefek efisiensi dan efektivitasnya juga. Jangan nanti kanun terlalu banyak, regulasi yang kita mubazir. Ya kita lihat aja mana sih yang bisa kita lakukan untuk langkah awal terhadap persoalan itu, Mbak. Baik. Prioritas sekarang Pak untuk kanun apa Pak yang sedang dikejar? Ya banyak nih yang sudah dikerjakan, salah satunya mungkin menyelamatkan masyarakat kita yang melakukan penggalian sumur-sumur minyak. Ya kan ini kan harus diatur ya. Jangan sempat dianggap mereka hanya mendapatkan sedikit tanpa ada regulasi yang mendukung. Mungkin salah satunya itu yang di tahun ini yang sedang digodok oleh teman-teman di Badan Legislasi DPR Aceh, di samping kanun-kanun yang mungkin sudah menjadi 10 prioritas kanun. Saya mungkin lupa, tapi nanti datanya saya akan share ke teman-teman media. Baik, artinya kemudian bagaimana pengelolaan sumber daya alam ya Pak? Sumber daya alam salah satunya ada kanun perpustakaan ya. Kepustakaan ya ini juga sudah RDPU kan. Rapat dengar pendapat umum, kita lihat bagaimana hasilnya nanti bulan 10 kita pastikan berapa kanun yang nanti akan dihasilkan di DPR Aceh
sebagai produk hukum baru di Aceh. Dan saya mengatakan ke teman-teman, kita jangan kejar tayang terus kanunnya. Kanun yang sudah ada ini harusnya Bagaimana pelaksanaan? bagi pelaksanaannya kita harus evaluasi juga. Ini juga menjadi PR kita untuk melihat kanun itu berjalan atau tidak. Oke? Pak, gimana dong persiapannya nih 2024? Siapa tuh? Bapak. Saya Mbak Indah, mungkin di setiap tempat orang tanya juga nih, Pak Safar 2024 persiapannya kemana? Saya katakan sebagai politisi ya pasti adalah keinginan ya mempertahankan apa yang sudah kita miliki. Tapi sekali lagi saya katakan, saya sedang menikmati, saya sedang melakukan pengabdian, janji saya terhadap daerah pemilihan itu saya tuntaskan dulu. Dan soal nanti izinkan saya akan berikhtiar kembali 2024 melalui pemilu legislatif dan kontestasi lain. Nah, saya mengatakan saya sangat membuka pribadi saya, tapi tergantung pada faktor kesehatan, rezeki, umur panjang, dan peluang. Karena orang politik pasti berpikir terhadap momentum. Dia akan hitung apakah momentumnya cocok untuk di sini, apa berhenti dulu atau bagaimana, itu nanti dihitung, Mbak. Kalau soal saya, Sudah misalnya ada gitu. Bapak? Nggak tahu ya, Mbak. Nanti ya kita tunggu aja. Kemarin sudah lihat dengan Haji Uma? Menurut saya itu kan soal ekspektasi, soal ya pembicaraan di ruang-ruang publik. Saya berterima kasih sekali lagi sebagai figur yang anak muda baru di Aceh, sedang dalam proses belajar. Alhamdulillah terhadap apresiasi yang sangat tinggi hari ini saya dapatkan beberapa media, beberapa tempat saya sudah didengung-dengungkan gitu ya. Tapi bagi saya jujur saya belum berpikir kemana-mana, Mbak, kecuali mempersiapkan kualitas saya. Ketika nanti saya ditempatkan pada posisi yang diinginkan sesuai dengan ekspektasi itu, insya Allah saya sudah siap menjalankan amanah itu. Hitung-hitungannya udah ada ya, Pak? Insya Allah pasti dong, Pak, sebagai orang politik ya. Baik. Pak, ditunggu ya, Pak. Gini apa namanya perkembangannya, Pak? Ya, siap, insya Allah. Selatan sudah ini, Pak, suaranya sedang dikejar. Ya Barsela itu menjadi sebuah komunitas, sebuah wilayah yang menurut saya perlu mendapatkan perhatian. Ya kami harus sampaikan, Mbak, kami orang Barat Selatan kadang-kadang ya membuat komunitas dan membuat gerakan-gerakan Barsela ini menurut saya adalah sesuatu keinginan kita supaya kita mendapatkan perhatian yang berimbang oleh pemerintah Aceh. Menurut saya hari ini sudah mendapatkan kesempatan itu, bahwa Barsela sangat diterima di pemerintah Aceh, terbukti dengan penempatan beberapa kader-kader ya, orang-orang Barsela. Ya tentunya ini menjadi kebahagiaan bagi kami dan tentunya ya salam hormatlah kepada siapapun yang telah memberikan kesempatan itu kepada orang-orang Barsela, Mbak. PBSI gimana, Pak? PBSI alhamdulillah nih, Mbak Indah, saya dipercaya nih jadi ketua PBSI periode 2022-2026 ya. Saya insya Allah karena sudah dimandatkan, awalnya memang saya enggak menarik, Mbak. Saya enggak mau ada organisasi yang saya pimpin lagi sebenarnya ya. Banyak, Pak, kesini-kesini. IKUSU ya, Pak? IKUSU saya dijebak malah. Kalau PBSI memang tidak ada keinginan. Ya, saya dulu digadang-gadang ada beberapa Pemprov ya, cabang olahraga yang menginginkan saya sebagai panglimanya, sebagai ketuanya. Tapi saya katakan saya menolak itu berkali-kali. PBSI datang rame-rame beberapa pengcap melihat situasi dan perkembangan PBSI belum jalan ya, belum di arah yang dianggap bangkit untuk dunia olahraga bulu tangkisnya di Aceh. Ya saya kebetulan di samping olahraga sepak bola, yang itu saya sebagai atlet sepak bola memang, nah ini sekarang sudah berhenti, nggak lagi semenjak jadi anggota DPR. Saya menarik bulu tangkis karena memang di samping olahraga sepak bola saya hobinya di bulu tangkis. Nah menarik, tapi saya sampaikan teman-teman PBSI, boleh tapi saya nggak boleh dipertandingkan. Akhirnya aklamasi, alhamdulillah, dan sekarang saya sedang mempersiapkan arah kita persiapan PON 2024 yang tuan rumahnya kan Sumut dan Aceh, tapi bulu tangkis mainnya di Medan. Nah, kita sedang persiapkan, mudah-mudahan didoakan ya, Mbak. Saya insya Allah tahun 2022 ini sudah bangun dalam pokir saya, usulan pokir saya itu lapangan bulu tangkis, gedung olahraga di Aceh Barat Daya, di kampung halaman saya. Insya Allah doakan Mbak Indah, saya sudah masukkan juga di RKPA
angkanya 20 miliar untuk gedung PBSI di tingkat provinsi yang dulunya tidak pernah ada. Dipusatkan di Kota Banda Aceh. Di Kota Banda. Di Banda Aceh supaya ada legacy ya, legacy jadi ketua PBSI apa sih kenang-kenangan kalaupun tidak prestasi minimal ada gedungnya sebagai tempat fasilitas menunjang terhadap prestasi yang kita ingin dapatkan nantinya. Baik. Gitu Mbak. Itu di PBSI ya Pak. So. Masya Allah. IKA USU Pak dan kemudian banyak ke lainnya. IKA USU ini kan soal apa ya? Soal senior-senior. Lihat posisi kita hari ini ya, semangat untuk mengkonsolidasi ini harus orang yang sedang dalam ya penugasan ya, seperti saya hari ini kan memudahkan untuk menarik yang lain gitu. Itu aja. Jadi sebenarnya ini semuanya teman-teman Pak Dr. Saifuddin, Bang Supriyadi dan teman-teman lain yang ada di IKA USU wilayah Aceh, Pak Jafar itu ikut masuk itu asisten 1 kan. Ya intinya saya sekali lagi saya katakan IKA USU itu juga bukan tempat untuk melakukan pertandingan dengan siapapun atau teman-teman IKA Unsia atau IKA yang ada di universitas yang ada di Aceh, tapi untuk menyandingkan, mensinergikan semangat kita memberikan kontribusi apa sih yang bisa kita hadirkan untuk pemerintah Aceh, kontribusi baiknya dalam pembangunan Aceh yang berkelanjutan. Pastinya itu saja. Juga ada ini ya Pak ya arahan-arahan untuk pembangunan sumber daya juga. Pasti bisa jadi, kan? itu. Ada kolaborasi ini misalkan antara Sumatera Utara dan universitas yang ada di Aceh. Ya USU kan kalau dilihat kalau lihat universitas saya itu ya, itu sebenarnya pendiriannya itu ada orang Aceh punya andil besar. Jadi hubungan USU dengan Unsia itu seperti abang adik. Jadi menurut saya ketika banyak alumni USU di Aceh itu bukan hal yang luar biasa, menurut saya biasa saja. Jadi orang USU yang ada di Aceh menurut saya adalah orang Aceh yang kebetulan punya kesempatan bersekolah di luar Aceh. Dan kebetulan USU itu juga sangat dekat. Sampai hari ini itu masih menerima di jalur PMDK, PMP, prestasi yang jalur undangan lah, SMA jalur undangan itu orang Aceh banyak mendapatkan kesempatan itu. Nah itu jalur itu. Jadi menurut saya kehadiran IKA USU di wilayah Aceh adalah hadirnya untuk menyandingkan dengan IKA-IKA yang ada di Aceh untuk memberikan peran kita sebagai bersama alumni dengan alma mater kita yang berbeda terhadap kebaikan kemajuan Aceh. Itu saja, lain tidak ada Mbak. Itu dia Pak ya. Jangan dipelintir-pelintir ada pencitraan enggak. Insya Allah enggak lah, mudah-mudahan ya Mbak ya. Insya Allah udah langsung di ini ya Pak. Iya, kita harus batasin itu karena Mbak Indah tadi udah bilang nih makin kesini makin banyak nih organisasi. Saya tidak mempersiapkan apapun. Sekali lagi saya katakan nih, saya sosok orang yang mengalir apa adanya. Saya tidak berpikir saya akan jadi apa ke depan. Cuma saya sedang siapkan. Ya, sekarang saya masih sekolah lagi nih Mbak. Saya sedang siapkan. Nanti toh ketika ada sesuatu itu muncul tampil saya, artinya saya sudah siap dengan jabatan itu. Baik, saya ingin memperjelas Pak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Indah. Terima kasih banyak waktunya Bapak. Terakhir untuk 2023 Bapak yang lebih ditekankan dan juga harapan untuk masyarakat semua Bapak, silakan. Baik, ya insya Allah lah, artinya dengan semangat Pak Penjabat Gubernur Aceh yang baru Pak Ahmad Marzuki, saya mengapresiasi lah semangat beliau di awal sejak dilantik dan beliau mengungkapkan gagasan beliau terhadap Aceh. Kita harus hadirkan Aceh yang lebih baik, Aceh yang bermartabat salah satunya membangun relasi dengan hubungan DPR Aceh. Nah tentunya dengan kebaikan relasi hubungan DPR dengan pemerintah Aceh itu akan berdampak manfaat baik bagi masyarakat Aceh. Ya arti apa yang berdampak baiknya adalah peran serta pokok-pokok pikiran, usulan masyarakat yang mungkin dititipkan oleh DPR Aceh kepada DPR Aceh itu bisa tersampaikan dan bisa langsung tereksekusi oleh pemerintah. Jadi dengan hubungan baik inilah menjadi modal bagi kita untuk memberikan kebaikan bagi rakyat Aceh. Dan mari kita tunggu gebrakan dari Gubernur Aceh yang baru ini. Dalam hal ini penjabat Gubernur Aceh Pak Ahmad Marzuki bersama DPR Aceh terhadap gebrakan terobosan baru untuk peningkatan dan juga pemberdayaan ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh yang lebih baik. Saya pikir ekonomi itu. Dan semua sektor pastinya. Iya, insya Allah. Yang kita harapkan bersama. Pak Safarudin, terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Indah. Sekali lagi. Dokter kandidat juga ya Pak ya? Kandidat, insya Allah. Mudah-mudahan. Sukses terus Bapak, sehat-sehat terus. Terima kasih Mbak Indah, jaga kesehatan. Amin. Terima kasih banyak Bapak. Baik. Terima kasih untuk Anda pemirsa sudah menyaksikan kami. Saya mewakili seluruh kerabat kerja petugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sampai jumpa. Amin.